Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, adik-adik semuanya atau teman-teman semuanya ya. Nama saya Dr. Sandi. Di sini saya akan sedikit sharing aja tentang perdarahan saluran cerna ya. Jadi perdarahan saluran cerna ini adalah salah satu seperti yang saya katakan tadi bahwa perdarahan saluran cerna ini adalah sebuah kegawatan yang sering sekali terjadi di Indonesia ya. Khususnya di rumah sakit yang tipe B maupun tipe C ya, itu juga sering banget kasus-kasus ini akan muncul ya. Oke, sebelumnya kalau nggak kenal maka nggak sayang ya. Oke, jadi nama saya Dr. Kristian Yusuf Sekiansyah. Saya lahir di Mataram 15 Juli 1993. Kebetulan sarjana S1 saya di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Terus sekarang saya lagi ngambil PPDS di Ilmu Penyakit Dalam, FKUB juga. Kebetulan baru aja naik di semester 2. Sebelumnya saya pernah internship di Kanjuruhan Kepanjen Malang, terus juga saya juga termasuk di tutor preklinik dan juga panem dari Medcare Malang. Oke, untuk awalnya sendiri kita akan sedikit recall tentang anatomi ya. Jadi anatomi dari saluran pencernaan itu kan ada pencernaan yang bagian atas dan bagian bawah ya. Ada apa aja saluran pencernaan itu ya? Ada gaster, terus habis itu ada duodenum, ada jejunum, ileum ya. Terus kemudian dia akan berjalan melewati cecum ya. Dari cecum menuju ke kolon ascendens, kolon transverse dan juga kolon descendens dan juga recto sigmoid. Nah, gimana sih kita membedakan antara saluran cerna bagian atas dan juga saluran cerna bagian bawah ya? Jadi di antara ada yang namanya salah satu junction ya. Ini pointer saya kelihatan ya. Halo, cek. Kelihatan, dokter. Oke. Ya, jadi di antara duodenum dan juga di antara jejunum ya itu ada namanya duodenal jejunal junction. Nah, di antara duodenal jejunal junction ini ada yang namanya ligamentum trace. Ya. Jadi saluran pencernaan bagian atas itu adalah dari duodenum ke atas. Jadi dari esofagus, dari gaster, terus juga ada duodenum, yaitu termasuk di saluran cerna bagian atas. Nah, sedangkan saluran cerna bagian bawah itu apa aja? Berarti mulai dari jejunum, ya dia akan berjalan melalui ileum, dari ileum menuju ke cecum, terus ada kolon ascendens dan juga kolon transport dan juga kolon descendens ya. Jadi di sini teman-teman harus paham dulu konsepnya perdarahan saluran cerna bagian atas itu apa saja, saluran cerna bagian bawah apa saja. Ya, jadi saya ulang lagi, saluran cerna bagian atas itu ada duodenum ya, terus habis itu ada gaster dan juga esofagus. Nah, sedangkan saluran cerna bagian bawah itu ada jejunum, ileum, kolon ascendens, kolon transverse dan juga kolon descendens. Nah, secara epidemiologi kenapa sih perdarahan saluran cerna ini harus kita bahas ya? Jadi, perdarahan saluran cerna ini adalah kondisi perdarahan pada saluran cerna yang merupakan kondisi kegawatan yang dapat mengancam kejiwaan. Kenapa? Karena dengan kondisi perdarahan secara logika bahwa akan ada keluarnya cairan dan juga perdarahan atau blood loss yang terlalu banyak pada seorang pasien. Nah, kalau misalnya blood loss-nya ini sangat banyak dan tidak tertangani dengan baik, akan bisa mengancam kejiwaan ya, akan terjadi shock hipovolemik, akan terjadi shock hemorrhagic, terus habis itu lama-kelamaan pasien akan jatuh ke kondisi kekurangan darah dan juga kekurangan oksigen. Nah, dan akhirnya akan menyebabkan kematian. Nah, perdarahan saluran cerna ini seperti yang saya katakan tadi di depan bahwa dibagi menjadi dua ya, ada SCBA atau saluran cerna bagian atas dan juga SCBB atau saluran cerna bagian bawah. Nah, SCBA ini sendiri kenapa yang paling sering kita bahas karena dia di Indonesia sendiri itu ada 48 sampai 160 kasus per 100.000 penduduknya. Dengan kejadiannya itu lebih tinggi pada pria dan juga pada usia lanjut. Nah, berdasarkan data retrospektif yang saya ambil dari Pusat Endoskopi Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta, dari 807 orang yang diambil sampelnya, yaitu sebesar 20,15%, ia akan mengalami perdarahan saluran cerna bagian atas. Nah, saluran cerna bagian atas ini 33,4%-nya kasusnya itu disebabkan oleh ruptur varises esophagus dan 26,9%-nya ini kasus disebabkan oleh ulcus pepticum. Nah, Dok, kalau misalnya saluran cerna bagian bawah kebanyakan karena apa? Ya, jadi kalau di Indonesia sendiri kebanyakan saluran cerna bagian bawah ini yang pertama disebabkan karena diverticulosis ya. Terus yang kedua, ya mostly disebabkan karena dari hemoroid. Dan yang ketiga paling sering lagi adalah dari neoplasma. Ya, neoplasma apa saja yang bisa menyebabkan perdarahan saluran cerna bagian bawah itu nanti kita akan bahas di belakang.
Nah, sekarang kita masuk ke konsep utamanya dulu ya. Jadi kalau teman-teman di sini kan ada teman-teman yang mau internship, terus juga lagi koas semua, ya. Jadi ketika kalian menemukan pasien ya dengan kecurigaan GI bleeding, itu kalian harus bisa membedakan antara ini bagian atas atau bagian bawah. Nah, gimana sih tanda-tandanya pasien itu menuju ke arah GI bleeding atau perdarahan saluran cerna? Ya, jadi biasanya pasien datang dengan anamnesis yaitu muntah darah hitam atau seperti kopi atau coffee ground ya. Jadi 30% kasus perdarahan saluran cerna bagian atas ya itu paling sering datang dengan muntah darah hitam seperti kopi ya atau kita sebut dengan hematemesis. Nah, 20% kasusnya itu biasanya dia akan datang dengan BAB hitam, lembek ya seperti petis atau kita sebut dengan black terry stools atau dalam bahasa medisnya kita sebut dengan melena. Jadi kalau kalian datang tiba-tiba pasien terus bilangnya, dokter ini ada kasus perdarahan, perdarahannya dari mana dulu ya? Nah, nanti kamu tanyain ke pasien atau ke keluarganya, ini muntah darah atau batuk darah ya. Kalau batuk darah kan kita nyebutnya adalah hemoptu, sedangkan muntah darah kita sebutnya adalah hematemesis. Nah, kalau BAB-nya itu warna hitam, terus habis itu lembek, seperti petis, kita akan curiga pasien ini mengalami melena. Nah, tapi 50% dari kasusnya perdarahan saluran cerna bagian atas ini biasanya keluhannya akan muncul dua-duanya. Jadi ada hematemesisnya, ada melenanya. Nah, dok, kalau misalnya keluhannya perdarahan saluran cerna bagian bawah itu apa? Biasanya perdarahan saluran cerna bagian bawah akan datang dengan keluhan hematoskezia. Ya, hematoskezia ini apa? Dia akan muncul BAP darah segar. Ya, jadi warnanya akan merah atau biasanya merah marun, tergantung dari tempat perdarahannya. Nah, biasanya kita akan menanyakan, nah, kalau misalnya dia ini perdarahan saluran cerna bagian atas, apa dia nggak bisa muncul hematoskezianya? Ya, jawabannya adalah ya bisa. Ya, kapan hematoskezia ini muncul pada perdarahan saluran cerna bagian atas? Jika perdarahannya itu lebih dari 1000 cc atau kita gampangnya mikir ketika perdarahannya itu masif. Ya, jadi kalau misalnya dia ada perdarahan yang sangat bior-bioran, terus banyak, biasanya akan muncul hematoskezianya juga. Nah, jadi konsep berpikir awalnya adalah ketika pasien datang dengan muntah darah atau ada BAB hitam, teman-teman harus mikir, oh ini pendarahan dari saluran cerna. Nah, sekarang kita bedain ya antara GI bleeding-nya ini mau atas atau mau bawah. Kalau dia hematoskezia, dia akan muncul lower GI bleeding, sedangkan kalau hematemesis melena, dia akan muncul upper GI bleeding atau perdarahan saluran cerna di bagian atas. Nah, pertama kita akan bahas tentang upper GI bleeding-nya dulu. Nah, upper GI bleeding ini ya kita bagi lagi jadi dua ya, ada karena variseal, ada non variseal. Nah, kapan dia disebut dengan variseal? Ya, kalau misalnya penyebabnya itu adalah varises esophagus ya. Varises esophagus ini akan terjadi disebabkan karena penyakit-penyakit liver biasanya. Nah, ketika varises esophagus ini terjadi ruptur ya, dia akan muncul hematemesis ya, dia akan muncul perdarahan atau muntah darah dan juga melena. Nah, ruptur varises esophagus ini munculnya dari mana? Tadi sudah saya sebutkan bahwa dia akan muncul dari liver disease, ya kan? Nah, liver disease ini menyebabkan apa? Dia akan menyebabkan portal hypertension. Ya, mekanismenya gimana? Kita akan bahas nanti di belakang. Nah, upper GI bleeding ini juga ada yang disebabkan non-variseal, berarti penyebabnya adalah non-varises, bukan karena varises esophagus. Nah, terbanyak disebabkan itu karena peptic ulcer bleeding. Terus yang nomor 2 terbanyak lagi itu adalah karena gastritis erosiva. Jadi terjadi erosi atau pengikisan pada mukosa-mukosa pada lambung biasanya. Nah, lain-lainnya lagi ada apa aja penyebabnya? Ada neoplasma, terus ada malari Weisstier dan juga congestive gastropathy. Nah, kalau misalnya lower GI bleeding ya, dia ini disebabkan karena divertikulosis dan juga neoplasma dan juga ada IBD atau inflammatory bowel disease. Ya, tapi IBD ini dan neoplasma biasanya muncul pada kondisi-kondisi kronis yang sudah berat. Misalnya awalnya itu dia terjadi kolitis ya, kalau misalnya pada inflammatory bowel disease dia akan sering nyeri perut, kemudian ada perubahan dari bowel habit-nya atau kebiasaan dari BAB-nya. Misalnya selama 3 bulan terakhir dia ada keluhan BAB-nya itu biasa-biasa aja, jadi normal, BAB biasa coklat, terus padat ya, terus keluarnya 2 hari sekali itu masih normal. Nah, ketika 2 bulan terakhir sebelum dia masuk rumah sakit, biasanya pasien-pasien dengan colitis atau Crohn's disease dia akan terjadi perubahan dari bowel habit-nya. Jadi misalnya eh, dia bisa datang dengan tiba-tiba 2 bulan sebelumnya sempat diare kronis, jadi diare terus-terusan, atau bahkan dia bisa jadi konstipasi. Nah,
Kalau pada Crohn's disease, biasanya dia akan muncul juga datang dengan keluhan diarenya diikuti dengan darah, itu juga bisa. Ya, jadi di situ konsep berpikirnya. Jadi saya ulang lagi ya. Jadi kalau memang ada pasien-pasien datang dengan muntah darah hitam atau hematemesis, terus datang dengan melena atau BAB-nya warna hitam, atau kedua-duanya, nah, teman-teman harus curiga bahwa ada pasien ini memiliki kecurigaan ke asesmen GI bleeding atau perdarahan saluran cerna. Nah, dari situ teman-teman langsung berpikir, nah perdarahan saluran cernanya ini kan kemarin sudah dijelaskan bahwa ada dua, ya, ada yang perdarahan saluran cerna bagian atas, ada perdarahan saluran cerna bagian bawah, ya. Nah, kalau misalnya dia hematemesis melena, berarti berpikirnya adalah ini perdarahan saluran cerna bagian atas. Nah, dari sini tinggal teman-teman berpikir, ini karena variseal atau non variseal. Nah, kalau pada lower berarti ada hematoskezia atau BAB-nya darah segar. Atau biasanya pada anamnesis dia akan pasien akan mengatakan BAB-nya ketika saya dok. Nah, biasanya kalau saya itu diikuti ada merah segar, jadi ada darah menetes merah segar atau diikuti dengan eh, warna coklat, terus habis itu diikuti dengan lendir warna merah, ya itu hematoskezia. Nah, kalau misalnya sudah bisa membedakan varsial dan non varsial, baru kita berpikir kira-kira mau diapain pasiennya ini ya. Nah, terus yang paling penting lagi pada pasien-pasien dengan lower GI bleeding itu jarang diikuti dengan gangguan hemodinamik. Ya, jadi jarang banget pasien-pasien dengan lower GI bleeding ini dirawat inap di rumah sakit kecuali perdarahannya itu masih. Sedangkan kalau upper GI bleeding itu sering banget dia dirawat di rumah sakit. Kenapa? Karena dia sering menyebabkan gangguan hemodinamik. Nah, ini perbedaan klinisnya antara hematoskezia dan juga melena ya. Yang di bagian kiri ini ya, kalau misalnya ini dari tangan ini ya, ini sempat kemarin ada pasien di rumah sakit saya juga saya RT ya, kita rektal tuse, terus kita lihat perdarahannya itu ada merah segar ya atau merah marun. Terus yang gambar yang kedua ini juga sama, ya ini hematoskezia ya. Jadi BAB-nya itu biasanya ada clot atau gumpalan darah. Terus habis itu ada warna merahnya ya. Ini pasti namanya hematoskezia. Sedangkan kalau melena itu gimana? Benar-benar seperti petis ya, seperti gambar yang paling kanan ini ya. Ada gambar BAB-nya hitam, terus ya seperti petis yang belum diulek biasanya ya. Jadi benar-benar dia itu lembek, terus kerasanya itu lembek, terus rasanya itu warna hitam ya, terus konsistensinya itu akan lengket. Biasanya seperti itu kalau pasien-pasien dengan melena. Nah, terus gimana cara membedakannya ini? Dia pasien perdarahan saluran cerna bagian atas dan bagian bawah kalau misalnya kalian bingung. Ya, misalnya nih pasiennya datang. Ternyata dia datang dengan keluhan ada hematemesisnya, ada melenanya, ada hematoskezianya. Nah, terus gimana caranya? Salah satunya adalah dengan menggunakan eh, tabel yang di bawah ini ya. Jadi kita lihat perdarahannya dulu. Ya, misalnya ada hematemesis melena, terus dia aspirasi dari nasogastriknya atau ketika kita pasang NGT warnanya itu merah kecoklatan atau kehitaman. Berarti kita sudah berpikir, oh ini nggak mungkin SCBB nih. Nah, terus bisa memastikan lagi dengan apa? Yaitu dengan menghitung dari bun creatinine ratio. Jadi pada pasien-pasien dengan perdarahan saluran cerna bagian atas itu biasanya bun creatinine rasionya adalah lebih dari 35. Sedangkan perdarahan saluran cerna bagian bawah itu kurang dari 35. Nah, dok, gimana sih caranya kita menghitung bun creatinine itu? Nah, awalnya itu ketika kalian memeriksa pasien datang dengan keluhan perdarahan ini, karena kan kalian langsung lakukan tata laksana emergensi, ya kan? Setelah lakukan tata laksana emergensi, kita rehidrasi, terus habis itu akan periksa lab, ya kan? Nah, salah satunya kalian harus memeriksakan ureum dan kreatinin. Ya, ketika hasil ureumnya keluar, ya langsung kalian kalikan ureum, ya dikalikan 2 kali 2,14 dan kalian akan menemukan angka bunnya. Nah, kapan sih ureum ini akan meningkat pada saluran cerna, perdarahan pada saluran cerna itu pada 24 sampai 48 jam ketika terjadi perdarahan. Ya. Jadi ureumnya ini akan meningkat ya, misalnya nih angkanya normalnya itu kan dia di bawah dari 40 ya. Misalnya dia di atas dari 40 misalnya angkanya di angka ureum 60 atau 70. Ya berarti 70 dikalikan 2,14 dan akan muncul skor dari bunnya. Nah, biasanya kita periksa ureum akan bersamaan dengan pemeriksaan kreatinin. Nah, dari situ bun dibagi serum kreatininnya. Jadi misalnya ureumnya itu bunnya itu adalah 70, terus kreatininnya itu 2,15. Nah, 70 dibagi 2,15 itu berapa? Kalau misalnya dia skornya lebih dari 35, berarti kita sudah bisa menduga bahwa pasien ini perdarahan saluran cernanya di bagian atas dan bukan di bagian bawah.
Kalau misalnya bun kreatinin rasionya itu kurang dari 35, berarti kita fokusnya di peredaran saluran cerna di bagian bawah. Ya, terus kemudian bisa juga melalui auskultasi dari ususnya. Kalau misalnya peredaran saluran cerna bagian atas, biasanya auskultasi dari ususnya ini akan hiperaktif, dia akan meningkat. Sedangkan kalau peredaran saluran cerna bagian bawah, dia auskultasi ususnya akan normal dan tidak akan terjadi peningkatan. Ya, dari sini bisa ya. Jadi kalau misalnya peredaran saluran cerna bagian atas dan bagian bawah, yang pertama klinisnya adalah kalau saluran cerna bagian atas itu hematemesis melena, dan ketika kalian pasang MGT atau nasogastrik tube, itu akan muncul gambaran merah, kecoklatan, dan kehitaman. Sedangkan kalau peredaran saluran cerna di bagian bawah, dia akan berwarna jernih. Nah, terus yang ketiga gimana? Ketika dilakukan pemeriksaan laboratorium, dia akan muncul bone creatinine rasionya adalah lebih dari 35 kalau peredaran saluran cerna di bagian atas. Sedangkan peredaran saluran cerna di bagian bawah, dia akan kurang dari 35. Dan juga dari auskultasi ususnya pada peredaran saluran cerna di bagian atas ini dia akan hiperaktif. Sedangkan pada saluran cerna di bagian bawah dia akan normal atau bahkan menurun. Nah, caranya untuk menghitung bun ya adalah ureum dikalikan 2,14 dan dia akan meningkat pada jam-jam 24 sampai 48 jam dari perdarahan itu muncul. Nah, sekarang kita akan membahas tentang perdarahan saluran cerna bagian atasnya dulu ya. Nah, tadi sudah tak jelaskan juga bahwa etiologi atau penyebabnya dari perdarahan saluran cerna di bagian atas itu adalah yang nomor satu adalah ruptur varises esophagus ya dengan jumlah kasusnya itu 280 kasus atau 33,4% di Indonesia. Sedangkan peptic ulcer bleeding itu adalah yang nomor 2 dan yang nomor 3 adalah gastritis erosiva. Neoplasma dan yang lain-lainnya itu mengikuti dari skor yang lainnya. Nah, kenapa sih kok ruptur varises esophagus itu tertinggi di Indonesia? Karena Indonesia ini memiliki angka pesakitan atau endemis terhadap hepatitis B dan juga hepatitis C yang tinggi, yaitu hampir 28 juta penduduk Indonesia itu terkena hepatitis B dan hepatitis C. Ya, seperti yang teman-teman tahu juga bahwa hepatitis B dan hepatitis C ini kenapa kok angkanya tinggi di Indonesia? Karena memang endemis. Terus yang kedua, seperti yang teman-teman tahu bahwa hepatitis B dan juga hepatitis C ini adalah transmitted-nya melalui bukan dari fekal oral, tidak seperti hepatitis A yang self-limited disease. Nah, hampir 50 sampai 60% infeksi hepatitis B dan hepatitis C itu adalah asimptomatik. Ya, jadi jarang sekali keluar gejalanya. Biasanya kalau dia sudah fase kronis, dia akan muncul gejalanya. Ya, nah ketika infeksi kronis dari hepatitis ini terjadi, ya, dia akan terjadi peningkatan resistensi intrahepatik dan juga aliran darah dari vena porta. Ya, seperti yang teman-teman tahu bahwa di hepar itu kan di bagian belakang dari hepar itu kan ada saluran darah dari vena porta. Ya, kalau terjadi peningkatan resistensi dari pembuluh darah intrahepatik ya dari dalam heparnya, terus kemudian terjadi aliran darah vena porta yang meningkat, nah itu bisa menyebabkan portal hypertension. Ya, salah satunya portal hypertension ini akan menyebabkan shunting pada portosistemiknya. Portosistemik itu apa? Jadi aliran darah baliknya. Jadi antara vena dan juga arteri, terus juga akan terjadi ketidakseimbangan antara tekanannya. Nah, ketidakseimbangan dari tekanannya ini akan menyebabkan peningkatan aliran darah di bagian esofagus. Nah, otomatis akan terjadi varises di pembuluh darah vena di bagian esofagus. Nah, makanya dia akan muncul. Nah, kemana kok bisa muncul dari Kok bisa muncul atau terjadi dari peningkatan resistensi intrahepatik itu. Jadi awalnya dari infeksi hepatitis B dan hepatitis C ini akan menyebabkan injury dari hepatoseluler. Jadi sel-sel hepatositnya ini akan rusak. Ya, jadi sel-sel hepatosit yang rusak dalam jangka waktu lama, dia akan menjadi fibrosis atau akan memunculkan jaringan parut. Nah, terus juga dia akan memunculkan nodul. Nah, kerusakan pada hepatoseluler ini juga dia akan meningkatkan disfungsi dari endotel pembuluh darah dan juga akan menurunkan dari produksi nitrit oksida. Nah, penurunan dari nitrit oksida ini dan juga terjadinya pembentukan fibrosis, dia akan meningkatkan resistensi dari pembuluh darah di intrahepatik. Nah, peningkatan intrahepatik ini akan menyebabkan portal hypertension. Nah, selain menyebabkan portal hypertension, peningkatan dari resistensi intrahepatik ini dia akan menyebabkan juga peningkatan dari tekanan darah balik dari spleen kick-nya, jadi dari spleen-nya. Terus habis itu dia akan menyebabkan vasodilatasi juga pada sistemiknya. Nah, kalau misalnya sudah terjadi ini semua, dia akan jadi utamanya yang penting dua adalah dari peningkatan dari intrahepatiknya dan juga peningkatan dari aliran darah vena portanya yang akan menyebabkan portal hypertension dan akan memunculkan dari varises gastroesophageal atau di esofagus. Nah, lama-lama varises esophagus ini kan dia akan membengkak, dia akan membesar. Nah, lama-kelamaan ketekanan yang terlalu tinggi secara lama, ya gampangannya
seperti balon ya. Balon yang kalian alirin air yang terus-menerus ya, lama-kelamaan dindingnya kan akan semakin tipis, ya kan? Nah, dindingnya semakin tipis ini, ketika dia sudah tidak kuat, maka dindingnya ini akan pecah, ya. Jadi akan pecah dan akan muncul perdarahan. Nah, itulah kemunculan dari hematitis melena pada pasien-pasien dengan varises, ya, di bagian esofagus. Nah, kalau misalnya dari perdarahan non-variseal, itu munculnya dari mana? Jadi biasanya disebabkan karena konsumsi obat-obatan, ya, misalnya obat-obatan dengan NSAID atau kortikosteroid yang dalam jangka waktu lama, itu akan menyebabkan kerusakan dari perlindungan dari dinding mukosa yang ada pada gaster, ya. Nah, gimana kok bisa terjadi seperti itu? Ya, sebenarnya kan di gaster itu kan ada pertahanan lini pertama, kedua, dan lini ketiga. Ya, lini pertamanya pertahanan dari gaster itu ada apa sih? Ya, tidak di atasnya itu ada namanya mukos, ya, ada lapisan mukosanya. Nah, lapisan mukosanya ini lama-kelamaan akan terkikis, ya. Nah, ketika lapisan mukosanya bagian atas ini terkikis, ya, maka akan menurun ke pertahanan lini kedua, yaitu akan muncul mekanisme sel epitelial dan juga fungsi perlindungan dari apical plasma membrannya. Nah, ketika muncul fungsi perlindungan apical plasma membran ini, maka akan terjadi penguapan dari asam di bagian gaster. Nah, penguapan asam di bagian gaster ini lama-kelamaan juga akan mengikis ke dinding-dinding di bagian gaster. Nah, makanya lama-kelamaan akan merusak pembuluh darahnya dan akan muncul namanya ulkus. Ya, kalau ulkus ini berarti apa? Dasarnya sudah sampai ke otot, ya, sudah mendekati dasar dari pembuluh darah, bukan lagi dasar dari mukosnya di bagian atas. Nah, dengan munculnya ulkus ini akan mudah terkena infeksi, terus yang kedua, pembuluh darah ini gampang pecah ketika dipicu atau diinduksi oleh obat-obatan maupun dengan makanan-makanan yang mengandung asam terlalu tinggi. Nah, lama-kelamaan dinding dari mukosa gasternya ini akan rusak, terus akan memunculkan perdarahan. Ya, itu awal mula munculnya dari peptic ulcer bleeding. Makanya pasien-pasien dengan gastritis akut maupun dengan kita curigai dengan PUD atau peptic ulcer disease, ya kita akan KIE untuk menghindari makanan yang tinggi asam. Terus juga yang kedua menghindari makanan yang terlalu pedas ya, karena itu kan meningkatkan asam dari lambung. Terus yang ketiga, kita juga tidak meng-KIE pasien untuk mengkonsumsi air dingin. Kenapa? Karena air dingin ini bisa menurunkan vaskularisasi dari pembuluh darah di bagian gaster juga. Terus yang ketiga juga air dingin ini juga bisa menyebabkan kerusakan dari endotel. Nah, keempat hal ini kalau misalnya dia tidak apa ya, misalnya compliance-nya atau kepatuhan dari pasien itu jelek, maka akan memunculkan peptic ulcer bleeding lama-kelamaan. Maka dari itu, kalau misalnya teman-teman di rumah sakit atau di klinik-klinik, ya, kalau misalnya dapat pasien yang curiga dengan gastritis akut atau pasien-pasien yang curiga dengan adanya peptic ulcer, ya, kalau peptic ulcer teman-teman kan sudah tahu ya gejalanya ya biasanya paling sering sih pada wanita. Terus yang kedua, biasanya pasien-pasien ini dia jarang makan atau makannya tidak teratur, ya. Terus sering makan pedes-pedesan, terus sering makan apa namanya yang asam-asam, ya. Yang jelas dia tidak makan omongan netizen, ya. Nah, dari situ akan memunculkan ulkus, ya kan. Nah, ulkusnya ini lama kelamaan akan terjadi perdarahan. Nah, makanya sebisa mungkin kita preventif pasien-pasien dengan peptic ulcer disease dan juga pasien-pasien dengan gastritis akut agar tidak jatuh ke kondisi dari perdarahan ini. Karena kondisi perdarahan seperti yang tak jelaskan tadi, bahwa perdarahan akan menyebabkan gangguan jiwa karena bisa menyebabkan kematian. Oke. Oke, sebentar ya, ini ada waiting list. Oke, mungkin sampai sini sebelum kita masuk ke pendekatan dari perdarahan saluran cerna bagian atas, ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman, permasalahan dari kasusnya, kemudian bagaimana cara membedakannya, atau gambarannya, atau main konsepnya, mungkin ada yang mau tanyain dulu? Oke, masih belum ada yang tanyakan ya, jadi kita lanjut dulu aja ya.
Oke, nah sekarang setelah teman-teman tahu konsep dasarnya dulu, bahwa perdarahan saluran cerna itu ada dua, terus bisa saluran cerna bagian atas itu bisa dibedakan antara varesial dan non varesial, terus kemudian gejala-gejalanya atau keluhannya. Nah, pendekatannya sekarang kayak gimana sih untuk perdarahan saluran cerna di bagian atas, ya? Jadi ini untuk terapinya. Nah, setelah kalian tahu basic-basicnya dulu, dasar-dasar konsepnya dulu dari perdarahan saluran cerna, ya, ketika teman-teman dapat pasien nih, ya, pasien di rumah sakit, terus ternyata ada kecurigaan perdarahan, ya, yang paling bisa kita andalkan, ya, apalagi di rumah sakit yang misalnya apa maksudnya pemeriksaannya itu nggak lengkap atau memang alat-alatnya nggak lengkap, ya, kita menggunakan senjata anamnesis, ya, seperti yang teman-teman pelajari semua selama teman-teman di preklinik maupun di koas, ya, anamnesis itu 70% akan mengarahkan diagnosis dari seorang pasien, ya. Jadi sebisa mungkin teman-teman harus sering-sering terpapar sama pasien, ya, biar teman-teman bisa tahu kas-kasnya setiap pasien itu seperti apa. Nah, kalau pada perdarahan saluran cerna di bagian atas itu, ya, biasanya pada anamnesis, ya, kita lihat dari usianya dulu. Ya, usia tua itu akan lebih rentan untuk terkena perdarahan. Karena apa? Sistem dari tubuhnya semakin menurun. Terus juga sistem perlindungan atau mukosa barrier-nya di bagian gaster itu juga akan menurun. Ya. Terus biasanya, seperti yang saya katakan tadi juga, bahwa 30% kasus dari SCBA ini akan muncul dengan hematemesis melena. Ya. Hampir semua pasien dengan hematemesis melena ini akan mengarah ke saluran cerna bagian atas perdarahannya. Nah, kalau misalnya perdarahannya itu masif atau terlalu banyak, ya, dia akan mengarah ke hematoskesia juga, ya. Nah, terus teman-teman juga harus bisa menjelaskan atau menanyakan kira-kira penggunaan obat-obatannya dari pasien-pasien ini apa, ya. Misalnya dia mengkonsumsi NSAID dalam jangka waktu panjang, ya biasanya pada orang-orang yang sibuk bekerja, terus habis itu perutnya sering sakit karena telat makan, dia pasti mikirnya, aku daripada makan, mendingan udah minum obat aja biar hilangnya sakit dulu, ya. Jadi sering banget pasien-pasien itu akan datang dengan riwayat penggunaan NSAID yang terlalu lama. Atau yang kedua, pasien-pasien ini mengkonsumsi N-asetilsistein, ya. Terus yang ketiga, dia akan menggunakan obat-obatan clopidogrel. Yang keempat, biasanya pasien-pasien yang menggunakan LMWH atau SSRI, ya. Jadi kalau teman-teman punya pasien psikiatri juga yang menggunakan SSRI dalam jangka waktu lama, itu harus di KIE atau harus dikombinasi obatnya dengan PPI atau dengan gastroprotektan, ya, misalnya seperti sukralfat juga bisa dikasih, ya. Terus menggunakan kortikosteroid, misalnya pada pasien-pasien dengan SLE atau pasien-pasien dengan apa namanya, dengan reaksi alergi yang berlebihan, biasanya dia akan bawa kemana-mana kortikosteroid. Nah, kalau misalnya dalam jangka waktu panjang dan sering digunakan, itu juga bisa menyebabkan ulkus atau memunculkan perdarahan di bagian gaster, ya. Kalau misalnya penyakit, apa aja biasanya? Biasanya pasien-pasien dengan DM, kemudian dengan hypertension, ya, yang tidak teratur penggunaan obat-obatannya, atau dengan poor compliance, itu sering banget dia bisa menyebabkan perdarahan juga pada bagian gaster. Nah, di sini yang perlu tak garis bawahi juga dengan pasien-pasien dengan CKD. Ini yang sering miss atau sering kelupaan, ya. Jadi pasien-pasien dengan gagal ginjal gitu kan dia akan menjalani proses hemodialisis yang rutin, ya. Nah, hemodialisa itu salah satunya dia akan menggunakan heparin. Ya, heparin ini kalau misalnya apa maksudnya kondisi tubuhnya ini tidak bisa menyesuaikan dengan fungsi dari heparin ya daripada pada hemodialisa, dia juga bisa menyebabkan perdarahan ya. Jadi di RSSA sendiri di rumah sakit saya bukan rumah sakit saya sih ya, rumah sakit tempat saya sekolah ya, itu juga sering banget pasien-pasien dengan hemodialisa yang pertama atau mungkin riwayat hemodialisa yang cukup lama, terus biasanya dia setelah HD tiba-tiba akan ada keluhan, dokter ini kok ada keluhan pasiennya kok tiba-tiba BAB-nya hitam atau tiba-tiba kok pasiennya dari produksi NGT-nya kok jadi hitam kecoklatan, itu kenapa? Ya itu bisa juga salah satunya disebabkan karena penggunaan heparin dari hemodialisa ya. Jadi teman-teman harus tajam di sini anamnesisnya ya. Nah, terus yang perlu teman-teman tanyakan juga apa? Riwayat pasien ini punya riwayat sakit kuning nggak sih di rumah? Nah, kira-kira keluarganya ada yang sakit kuning atau enggak? Atau dia punya riwayat transfusi yang panjang atau enggak? Terus kemudian ada tato, ya, atau pasien-pasien dengan penggunaan obat-obatan terlarang, misalnya dengan obat-obatan injeksi ilegal. Biasanya mereka akan memiliki serum HBsAg atau hepatitis B-nya akan meningkat, atau hepatitis C yang akan reaktif. Nah, setelah kalian bisa mengarahkan dari anamnesisnya, oh ini hematemesis melena, oh ini hematoskesia, ya.
Kita berpikir kalau misalnya hematemesis melena berarti perdarahan saluran cerna bagian atas. Nah, sekarang kita tinggal membedakan ini karena varises ya atau karena non varisialnya. Nah, gimana membedakannya? Seperti yang saya sampaikan lagi tadi ya, kita harus lihat riwayatnya juga, ada sakit kuning, transfusi, terus habis itu ada tato atau enggak, atau dia dari riwayat penggunaan obat-obatan injeksi. Nah, kalau memang misalnya itu semua tidak ada dan bisa disingkirkan, atau pasiennya juga tidak ada keluhan jaundice atau kekuningan, nah berarti kita berpikirnya ini adalah perdarahan karena non-variseal, ya, karena penggunaan obat-obatan, atau mungkin karena dia sempat memiliki riwayat gastritis akut, atau memiliki riwayat penggunaan riwayat pola makan yang tidak teratur, atau dia sering makan makanan pedas. Nah, setelah dari anamnesisnya teman-teman ini sudah mengarah ke, oh ini non variseal. Nah, gimana kita memastikannya lagi? Yaitu dengan pemeriksaan fisik. Ya, nah pasien-pasien yang dengan perdarahan saluran cerna ini, seperti yang teman-teman tahu bahwa hemodinamiknya ini sering tidak stabil. Ya, kalian harus lihat itu ya. Tanda pertama pasien ini dengan hemodinamik yang tidak stabil adalah dari takikardianya. Ya, jadi kalau pasien-pasien ini dengan perdarahan seperti ini, terus dia datang dengan kalian pemeriksaan fisiknya itu ada takikardia, berarti kan harus berpikir, oh ini pasiennya sudah mengarah ke shock, ya sudah mengarah ke shock hipovolemik karena cairannya terlalu banyak, ya. Nah, setelah hemodinamik dari takikardia, kita lihat dia taki penuh atau enggak, terus kita tensi, ya. Tensinya gimana? Kalau misalnya tensinya itu mepet-mepet ke 100/70 atau 100/60 atau dengan sistolnya itu di bawah dari 100, nanti teman-teman harus curiga bahwa hemodinamik pasien ini tidak stabil. Ya, harus segera dilakukan resusitasi. Nah, cara lainnya gimana lagi kita bisa lihat hemodinamiknya ini tidak stabil dari akralnya. Kalau akralnya dingin, berarti teman-teman harus bisa curiga. Nah, pasien ini bisa terjadi shock. Nah, dari situ teman-teman harus menangani kegawatanya seperti apa. Nah, selain itu, kalau pasien-pasien dengan perdarahan, kita juga bisa lihat anemis atau enggak pada matanya. Terus kemudian, kalau kita pemeriksaan fisik abdomen, kita lihat dia ada nyeri tekan epigastrium atau umbilicalis atau enggak. Nah, dari situ pemeriksaan fisik kan sudah yakin nih, oh ini perdarahan nih, ya kan? Oh, perdarahan yang non variseal ya, ini yang kita bahas terlebih dahulu. Nah, dari laboratoriumnya gimana? Biasanya kalau pasien-pasien dengan perdarahan saluran cerna itu akan muncul dengan anemia normokrom normositer, yaitu dengan HB-nya turun ya. Kalau laki-laki itu kurang dari laki-laki kurang dari 14, kalau wanita kurang dari 13 ya. Terus kemudian dari MCV dan MCHC-nya biasanya normal. Nah, kalau misalnya HB-nya menurun, terus kalian lihat MCV dan MCHC-nya itu normal, berarti kan sudah berpikir, oh ini anemianya normokrom normositer. Ya, sesuai dengan algoritmanya dari anemia normokrom normositer, itu kita curiga dengan acute blood loss. Jadi ada perdarahan di situ. Nah, cara lainnya lagi gimana? Kita melihat dengan faal hemostasisnya. Dari PPT dan APTT-nya itu memanjang atau tidak. Terus selain itu gimana kalau saluran bagian atas, ya kayak yang Pak jelaskan tadi di awal, bahwa kita harus melihat pun kreatinin rasionya. Kalau dia lebih dari 35, maka dia akan bisa dicurigai dengan perdarahan saluran cerna di bagian atas. Ya. Terus selanjutnya gimana sih kita membedakannya antara pasien ini saluran cerna karena variasial non variasial, ya. Tadi seperti yang tak jelaskan lagi tadi ya, tak ulang lagi bahwa dia ada riwayat sakit kuning di keluarga, terus obat-obatan mulai suntik, tato, transfusi berulang, atau konsumsi obat hepatitis seperti misalnya tenofovir atau telbifudin, terus ada alcohol abuse. Ya, kalau non variasial itu lebih sering karena NSAID, terus pola makan yang tidak teratur, penggunaan kortikosteroid dalam jangka waktu lama, terus ada SSRI atau LMWH. LMWH ini adalah low molecular weight heparin ya, dalam jangka waktu yang lama, dan juga alcohol abuse. Terus juga kalau misalnya pada pasien-pasien dengan ruptur varices esophagus kan tadi karena liver disease, salah satunya karena cirrhosis hepatis ya. Nah, cirrhosis hepatis ini biasanya dia akan datang dengan keluhan konjungtival anemis ya. Jadi pada penyedapkannya itu pucat. Terus habis itu dia ada slightly iterik. Terus biasanya dia ada asites. Nah, gimana kita tahu ini pasien asites atau dia pasien gendut? Ya, kita lihat dari perkusinya dia akan muncul namanya shifting dullness. Biasanya asites ini juga diikuti dengan pitting edem di bagian ekstremitas bawah. Nah, gimana kita tahu dia ini pitting edem atau tidak? Itu teman-teman bisa menekan ke bagian pretibialnya. Nah, kalau misalnya kalian tekan di bagian tibianya itu, terus ternyata ada bagian kulitnya itu mendekok ya atau ke bagian dalam, ya itu berarti ada pitting edem di situ. Ya, terus ketika kalian perkusi, ya terus tiba-tiba ke bagian perkusi itu ke bagian perifernya ya, dari medial terus ke perifernya akan kita temukan suara redup.
Ya, awalnya timpani, 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 terus tiba-tiba redup. Nah, kalian harus curiga, oh, apa ini mungkin asites ya? Nah, habis itu kalian kalian tandai ya, tandainya nggak usah pakai bolpen ya, jadi kalian tandai aja pakai tangan ya, kalian tandai aja pakai tangan ya, terus habis itu pasien disuruh menghadap ke kalian ya. Nah, ketika pasien sudah menghadap ke kalian, terus kita perkusi lagi dari perifer ke medial. Nah, kalau memang itu cairan ya, anak asites, biasanya cairannya akan turun sesuai dengan posisi atau gravitasi dari tubuh ya. Kalau misalnya karena gravitasi tubuhnya itu biasanya nanti cairan di bagian perutnya itu akan turun ke bawah. Nah, ketika dari perifer ke medial kalian perkusi lagi ya, itu akan muncul suara dullness lagi. Nah, nanti kita dari situ sudah bisa mencurigai bahwa pasien ini dengan asites. Ya, kalau misalnya asitesnya ini permakna atau memang asitesnya banget yang sudah grade berat, biasanya pasiennya ini perutnya kan rounded, ya, bulat gitu, terus habis itu distended. Jadi nggak supel lagi, jadi nggak ketika kalian palpasi itu akan terasa agak keras. Nah, biasanya juga ada undulasi. Undulasi itu pada bagian udelnya itu juga biasanya dia kan bagian udelnya kan menonjol. Ya, itu biasanya kita sebut dengan undulasi. Nah, pasien-pasien dengan sirosis hepatis ini juga dia akan datang dengan gambaran palmar erythema, ya. Jadi kalau misalnya di bagian telapak tangannya sini mereka, ya di bagian perifernya sini dia akan muncul namanya palmar erythema. Dia akan muncul bintik-bintik merah, tapi di bagian tengahnya sini itu normal putih, ya biasa-biasa aja. Yaitu disebut dengan palmar erythema. Nah, selain dengan palmar erythema juga, biasanya pasien-pasien dengan sirosis hepatis ini dia akan muncul dengan gambaran spider nevi, ya. Di mana kita bisa melihat spider nevi itu. Spider nevi itu cuma ada di posisi di bagian toraks saja. Toraks sampai ke bagian lengan bagian atas. Nah, nanti dari situ kalian lihat sebisa mungkin melihat spider nevi itu adalah dengan pen light atau dengan spotlight-nya. Jadi harus ada lampunya, kalian lihat di bagian lengan bagian atas, kemudian di bagian toraks ini biasanya nanti ada bintik merah ya. Bintik merahnya itu akan terlihat seperti bulat, terus habis itu dia akan bercabang seperti sinaps. Ya, jadi kayak ada pembuluh darahnya kecil gitu, kapiler ya. Terus ketika kalian tekan dia akan hilang. Nah, itu disebut dengan spider nevi. Nah, pasien-pasien dengan sirosis hepatis ini juga dia akan datang dengan kaput medusae dan juga ginekomastia, misalnya pada laki-laki atau terjadi atrofi dari testis. Ya, kalau pada laki-laki ya, kalau pada perempuan jangan periksa testisnya ya karena mereka nggak punya. Ya. Terus kalau ginekomastia biasanya pada wanita itu juga sulit untuk didiagnosis ya. Jadi sebisa mungkin harus bisa dibedakan. Kaput medusae ini biasanya juga muncul di bagian abdomen. Ya, jadi di bagian perutnya dia akan muncul penonjolan berwarna kebiruan. Ya, kita harus curiga ini adalah kaput medusae-nya. Tapi hampir dari beberapa kali saya menemukan pasien-pasien dengan sirosis hepatis itu jarang ada kaput medusae-nya. Paling sering yang gampang kelihatan itu adalah spider nevi, palmar erythema, ya, terus slightly itheric dan juga asites. Ya, empat ini yang paling mudah, apa bukan paling mudah ya, paling gampang untuk dilihat dan dicari. Ya. Terus habis itu, kalau misalnya pada pasien-pasien dengan sirosis hepatis, ya dari laboratoriumnya dia akan muncul gambaran bisitopenia. Biasanya ada anemis, ya HB kurang dari 13 atau 14 pada wanita, terus ada trombositopenia. Trombositopenianya biasanya pada sirosis hepatis itu enggak slightly, ya kan? Batas bawah dari trombosit itu adalah 140-an ya, 145, 140. Nah, biasanya kalau sirosis hepatis itu dia akan muncul dengan trombositopenia kurang dari 100.000 atau biasanya kurang dari 120.000 sih, rata-rata di bawah 120.000. Nah, kalau misalnya kalian ada gambaran bisopenia, terus ada riwayat sakit kuning, ada palmar erythema, berarti kalian harus berpikir bahwa perdarahannya ini disebabkan karena sirosis hepatis et causa ruptur varices esophagus. Ya. Terus kemudian dari pemeriksaan SGOT dan SGBT-nya pasti akan normal. Terus kemudian dari laboratoriumnya, kalau sirosis hepatis itu bilirubinnya akan meningkat, terus albuminnya akan muncul gambaran hipoalbumin. Ya, hipoalbuminnya ini akan menyebabkan dari asites dan juga pitting edem ini karena cairan dari intraselulernya akan tertarik keluar. Nah, biasanya juga kalau misalnya nih rumah sakitnya teman-teman ini tipe A ya atau rumah sakit tipe B itu bisa memberikan HBsAg dan juga anti-HCV. Biasanya dengan pasien-pasien dengan sirosis hepatis et causa post-nekrotik karena kronik hepatik B atau C infection, ya itu akan muncul HBsAg dan anti-HCV-nya akan reaktif atau positif. Ya. Sedangkan ada sirosis hepatitis itu yang tidak disebabkan karena hepatitis B maupun hepatitis C, misalnya karena NAFLDH, ya, karena konsumsi alkohol yang berlebihan. Nah, kalau teman-teman ingin tahu tentang perdarahan tata laksana sirosis hepatis dan juga perdarahan pada sirosis hepatis lebih lanjut, nanti kita akan lanjut di Profunda nomor 3. Kita akan membahas tentang sirosis hepatis. Terus gampangannya juga kita bisa melihat dengan scoring, ya. Misalnya nih teman-teman ada di
rumah sakit tipe C, tipe D, yang HBsAg anti-HIV nggak bisa meriksa, terus PGA juga nggak bisa lihat, kita cuma bisa meriksa darah lengkap aja, kita bisa dengan menggunakan scoring APRI-score. Ya, jadi APRI-score ini untuk menentukan pasien-pasien dengan kecurigaan sirosis hepatitis ini, dia ada fibrosisnya atau enggak. Biasanya dengan scoring di atas 2. Ya. Terus habis itu kita bisa menentukan dengan AST to ALT ratio. Jadi SGOPT dengan berbanding dengan SGOT-nya itu lebih dari 1. Kalau pasien-pasien dengan SGOT dan perbandingan SGOT dan SGPT rasionya itu lebih dari 1, itu bisa dicurigai bahwa pasien ini mengalami sirosis hepatis. Oke? Sedangkan kalau non varisial biasanya dia cuma konjungtiva animis, tidak ada ekterik, terus pada penekanan provokasi pada bagian epigastrium atau ke bagian dari umbilikalnya, biasanya dia akan nyeri. Sedangkan SGOT, SGPT-nya akan normal, turbinnya akan normal, tapi dengan tanpa trombositopenia. Ya, jadi seperti itu cara membedakannya. Nah, terus pendekatan konsep berpikir tata laksananya itu seperti apa ya? Jadi tadi sudah di awal kita lakukan initial assessment. Jadi kita anamnesis, kita lakukan pemeriksaan fisik, kita laboratorik ya. Terus kita tentukan hemodinamiknya ini stabil atau tidak stabil ya. Kalau misalnya hemodinamiknya tidak stabil tandanya apa? Ya, awalnya nomor 1 adalah takikardia. Terus yang kedua ada hipotensi, terus yang ketiga juga ada takipnu dengan akalan yang dingin. Berarti hemodinamiknya sudah tidak stabil. Kalau hemodinamik yang stabil apa? Ya dia tidak ada takikardia, terus dengan kesadarannya juga bagus, terus habis itu dari tensinya juga tidak ada hypotension. Ya. Kalau misalnya hemodinamik tidak stabil, kita juga harus berpikir ini seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ini varisial atau non varisial. Ya. Sebenarnya singkatan dari terapinya itu sangat gampang ya. Jadi terapi varisial itu kita sebut dengan Reusoka transpirol. Ya, ada resusitasi, ada pemberian somatostatin ya, terus tangani koagulopatinya, terus kasih transfusi, spironolakton dan juga propanolol. Sedangkan kalau non varisial atau bukan karena sirosis hepatisnya, terapinya adalah replica trans-TV ya. Jadi resusitasi, kita kasih PPI inhibitor, terus ada koagulopatinya diberikan dan transfusi jika diperlukan, dan juga TV yaitu pemberian antibiotik profilaksis ya. Nah, kalau misalnya dari semua ini sudah stabil, sudah bagus, baru kita lakukan endoskopi elektif untuk definitif diagnosisnya. Nah, pertama setelah kalian sudah tahu kan anamnesis sudah, terus habis itu anamnesis sudah, habis itu labnya sudah keluar juga. Nah, berarti kan sekarang kita harus menangani emergensinya. Pasien-pasien dengan berat saluran cerna bagian atas, seperti yang saya sampaikan, mudah sekali untuk mengancam jiwa. Ya, awal yang kita lakukan adalah resusitasi ABC-nya, ya sesuai dengan guideline-nya dari ACLS dan juga ATLS. Ya, satu kita lakukan pemberian suplementasi oksigen based on peripheral oxygen saturation-nya. Ya, jadi kalau teman-teman biasanya pakai saturasi SpO2, ya mungkin teman-teman koas yang ada PPDS-nya kan disuruh, dia tolong dong cekin saturasinya dong, dia tolong dong cekin saturasi dari pasien ini kayak gimana. Nah, kalau misalnya pasiennya ini saturasi kurang dari 95%, berarti dia sudah ada indikasi untuk diberikan suplementasi oksigen. Ya, harus diberikan oksigennya. Kalau misalnya kurang dari 90, itu biasanya kita akan menggunakan NRBM ya atau simple mask kalau ada. Ya, kalau misalnya dia di atas masih antara 90 sampai 95%, kita bisa kasih nasal kanul. Sebenarnya terapi suplementasi oksigen ini harus menggunakan dengan BGA. Jadi harus kita BGA pasiennya, terus kita lihat perbandingan dari PF ratio-nya. Jadi antara PO2-nya dengan FiO2-nya itu seimbang atau enggak. Nah, FiO2-nya itu orang-orang tanpa oksigen atau dengan room air aja itu 21%. Nanti kita hitung PF ratio-nya seberapa. Kalau PF ratio-nya itu nanti ada guideline-nya sendiri ya, jadi ada panduannya sendiri dengan PF misalnya dengan PF ratio-nya itu kurang dari 150 ya kan, berarti kan sudah kecurigaan ke sekitar angka 21 sampai 35 sampai 40%. Nah, 35 sampai 40% itu diberikan oksigenasi apa? Itu kita berikan oksigenasi dengan nasal kanul ya. Karena nasal kanul itu dengan FiO2-nya antara 2 sampai 4 LPM ya, itu dia punya rasio presentase sekitar antara 28% sampai 40%. Ya, 4 LPM of nasal kanul itu aja FiO2-nya adalah 40% ya. Atau 38% sampai 40% ya. Nah, setelah kita lakukan suplementasi oksigen, kita lakukan rehidrasi dengan cairan kristaloid ya. Pilihannya adalah NaCl 0,9% atau ringer laktat ya. Jangan diberikan koloid terlebih dahulu, misalnya gilofusin gitu kan itu kan bagian koloid ya. Itu jangan diberikan dulu. Kita berikan kristaloid dulu yang sesuai dengan cairan tubuh. Ya, NaCl ini kita berikan atau ringer laktat biasanya dengan rehidrasi adalah antara 1000 sampai 3000 liter. Ya, sesuai dengan blood loss-nya.
Ya, kebutuhan blood loss-nya seberapa nanti kita hitung, ya. Atau ya, kalau misalnya teman-teman bingung atau kesulitan untuk berpikir, aduh ini kalau ngitung nanti kelamaan, gitu kan misalnya, atau teman-teman memang punya kesulitan dalam berhitung, ya, teman-teman bisa kasih antara 1.000 sampai 3.000 liter itu tadi, ya. Kita challenge dulu dengan fluid challenge, yaitu kita challenge dengan cairan antara 1.000 sampai 1.500. Ya, habis itu kita lakukan pemeriksaan darah lengkap dan juga soal hemostatisisnya. Nah, rehidrasinya ini berapa kali, ya? Kita kasih sampai kondisi dari pasien ini stabil. Ya, kita rehidrasi terus ya 1.000, 3.000 ya, maksimal ada 3.000 liter. Ya, biasanya di antara 1.000 sampai 1.500 itu kondisi pasien akan stabil sudahan. Biasanya tensinya sudah naik 100. Habis itu kalau memang setelah diberikan rehidrasi cairan kristaloid kondisinya sudah bagus ya, teman-teman langsung maintenance ya dengan NaCl Lifeline misalnya dengan 20 TPM, 15 TPM mulai ya. Terus habis itu setelah kalian resusitasi dengan ABC-nya, secara simultan kita juga melakukan pemasangan nasogastric tube ya atau NGT. Indikasinya apa? Adalah untuk menghindari aspirasi dari perdarahan. Terus yang kedua untuk dekompresi dan yang ketiga adalah untuk menentukan daerah perdarahan ya. Nah, gastric lavage atau kumbah lambung itu boleh dilakukan. Biasanya kita lakukan 2 sampai 3 kali per 8 jam ya. Itu menggunakan dengan normal salin atau ringer laktat dan hindari dengan menggunakan air dingin. Ya, sebisa mungkin dengan air yang biasa-biasa aja. Air panas juga enggak boleh, air dingin juga enggak boleh ya. Terus usahakan NGT ini terpasang dalam 12 sampai 24 jam ya, jangan dilepas. Ya, habis itu kalau memang pasien ini HB-nya kurang dari 7, kita dengan tanda-tanda oksigen hanger. Nah, tanda-tanda oksigen hanger itu apa? Salah satunya tadi adalah dengan saturasi oksigen di bagian perifernya itu kurang dari 95%, itu sudah ada tanda-tanda oksigen hanger. Terus yang kedua, biasanya pasiennya akan sesek, akan merasa ngongslong. Kok merasa lemas, ngongslong, ya itu sudah ada tanda-tanda oksigen hangernya. Dengan pemeriksaan laboratorium, kita akan temukan HB-nya itu kurang dari 7, maka ada indikasi untuk diberikan transfusi. Nah, transfusi PRC yang diberikan itu berapa? Ya tergantung dari targetnya kita. Ya, target pada pasien-pasien dengan perdarahan sirosis hepatis maupun perdarahan dengan non-variseal adalah targetnya 8. Ya, dengan perkiraan atau prediksi kadar per 1 gram per desiliter hemoglobin itu sama dengan 250 cc PRC atau 1 kolef ya. Jadi satu pack-nya PRC itu sekitar 250, itu bisa menaikkan 1 gram 1 gram dari hemoglobin. Ya, kalau misalnya hemoglobinnya 6, berarti ya kira-kira kita kasih 2 kolef atau 3 kolef itu sudah cukup. Ya. Dan pemberian dari transfusi PRC ini tidak boleh agresif. Ya, kenapa? Karena akan meningkatkan perdarahannya malahan. Ya, jadi sebisa mungkin misalnya memang ada hemoglobinnya ini kurang dari 7, kita berikan aja 1 labu dulu dalam 1 hari. Ya, kalau diberikan 2 labu dalam 1 hari itu bisa meningkatkan perdarahannya atau bisa meningkatkan malah kondisi rebleeding-nya. Nah, setelah tata laksana emergensi pada pasien dengan perdarahan serencana ini sudah tertangani, maka kita akan lanjut ke Blatchford scoring system. Ya, kita scoring kira-kira pasien ini punya risiko rebleeding tinggi atau enggak. Ya, kita lihat variabelnya ada tekanan darah, ada nilai ureumnya, ada variabelnya itu ada nadi, data dengan melena, ada penyakit liver atau gagal jantung, dan HB. Kenapa kita perlu menentukan Blatchford scoring system ini? Karena satu, kita untuk menentukan kira-kira pasien ini punya kondisi rebleeding yang tinggi atau enggak, high risk atau enggak sih, ya kan? Nah, kalau misalnya dia skornya itu lebih dari 7, ya pasien ini akan memiliki high risk untuk rebleeding dan juga kondisinya, prognosis atau kondisinya akan menurun. Nah, pasien-pasien dengan high risk seperti ini harus segera dirawat inap di ICU atau ruang intensif. Ya, sedangkan kalau low risk ya bisa dirawat inap di ruang biasa. Ya. Nah, salah satu variabelnya itu ada tekanan darah, ureum, HB, dan juga nadi dan juga riwayat dari penyakitnya. Nah, Blatchford scoring system ini sangat mudah diaplikasikan oleh teman-teman yang lagi internship. Ya, jadi ini sangat bermanfaat sekali. Nah, setelah itu kita ke tata laksana definitifnya. Nah, kalau misalnya perdarahannya itu non-variseal, teman-teman yakin banget, oh ini non-variseal nih dok. Ya, kita langsung berikan pemberian proton pump inhibitor ya. Kenapa kok diberikan proton pump inhibitor? Karena dia berfungsi sebagai acid inhibitory terapi. Ya, kenapa? Dengan kondisi asam yang meningkat, itu dia akan semakin meningkatkan terjadinya perdarahan dan juga infektif dari seorang pasien dengan perdarahan. Makanya kondisi asam dari pasien-pasien dengan perdarahan saluran non-variseal ini harus diturunkan asamnya. Agar kenapa? Agar segera terjadi healing pada kondisi ulkusnya tadi. Nah, berapa sih dosis yang diberikan? Ya, proton pump inhibitornya kita bisa berikan bolus lansoprazol ya
sebenarnya dari guideline-nya itu diberikannya antara pantoprazol atau esomeprazol. Ya, tapi kan dua golongan PPI ini kan harganya cukup mahal sebenarnya. Pilihannya berarti antara omeprazol atau lansoprazol. Kalau dari meta-analisis yang saya baca, ya itu menyarankan lebih bagus dengan lansoprazol. Karena apa? Konsepnya itu lebih cepat. Nah, habis itu kita berikan bolus lansoprazol 80 mg dan lanjutkan dengan 8 mg per kilogram berat badan per jam selama 72 jam dalam 100 cc NS. Ya, setelah bolusnya ini diberikannya secara intravena ya ini ya. Jadi bolus 80 mg terus habis itu kita drip ya atau kita infus. Ya, kita drip 8 mg kilogram berat badan per jam selama 72 jam. Biasanya kita menuliskannya adalah sekitar jalannya itu sekitar 20 atau sampai 30 cc per jamnya ya. Terus kalau sudah diberikan lansoprazol, pasien ini kan kita periksakan EVA dari kan faal hemostasisnya. Kalau terjadi pemanjangan, pasti terjadi pemanjangan kan ya, karena terjadi perdarahan. Nah, kita bisa berikan vitamin K untuk gangguan koagulopatinya. Direkomendasikan untuk pemberian IV vitamin K untuk menghindari kondisi rebleeding dengan kondisi hemodinamik yang tidak stabil. Kalau pasiennya hemodinamiknya stabil, vitamin K malah tidak boleh diberikan menurut SG recommendation dari tahun 2018. Nah, terus dok kalau misalnya adanya tranexamat boleh dikasih nggak sih dok? Kalau tranexamat pada pasien-pasien dengan perdarahan saluran cerna itu tidak direkomendasikan. Kenapa? Karena mekanisme dari efeknya itu berbeda dan malah kadang-kadang tranexamat ini akan menyebabkan rebleeding pada pasien-pasien dengan perdarahan saluran cerna. Ya, jadi konsep berpikirnya adalah kalau memang ini yakin non varisial, satu yaitu stabilkan kondisinya dulu, ya kan. Setelah kondisinya stabil, baru yang kedua kita berikan pemasangan NGT. Kalau NGT-nya sudah terpasang, kalian sudah lihat produksinya itu seperti apa, baru kita berikan PPI, ya. Kita bolus 80 mg, terus habis itu kita drip dengan 8 mg per kilogram berat badan per jam. Habis itu boleh diberikan vitamin K jika kondisi hemodinamiknya tidak stabil untuk membantu penutupan dari perdarahan itu tadi, ya, untuk agar tidak jadi perdarahan yang berulang-ulang pada pasien-pasien dengan perdarahan saluran cerna. Nah, kalau misalnya teman-teman semua ini yakin perdarahannya ini karena variseal atau karena sirosis hepatis, ya, kita bisa memberikan octreotide agent. Ya, dia berfungsi sebagai penurun tekanan darah splentik dan juga lebih selektif terhadap pembuluh darah dari venanya, ya. Nah, kalau misalnya pasien-pasien tadi dengan sirosis hepatis ini, kan seperti patofisiologinya, dia kan ada terjadi portal hypertension, terus juga diikuti dengan ketidakseimbangan dari aliran darah splankingnya atau aliran darah dari spleen-nya, dan dia akan bertabrakan dan menyebabkan peningkatan dari vaskularisasi atau tekanan darah dan resistensi intrahepatik ke bagian esofagus juga. Nah, salah satunya fungsinya dari somatostatin itu untuk itu. Jadi misalnya sebuah selang, ya gampangannya analoginya, kalau selangnya alirannya terlalu banyak, dia kan akan terlalu menarik kuat, ya kan? Nah, kalau misalnya dengan pemberian somatostatin ini diharapkan tekanan yang dari arah baliknya ini, ya itu tidak meningkat. Jadi aliran darah baliknya ini akan dibuat normal, terus habis itu dari pemberian obat-obatan yang lain, ya aliran darah dari vena portanya juga diturunkan. Nah, kondisinya akan menurunkan dari esofagusnya yang di atas tadi dan akan menghindari terjadi kondisi rebleeding dari pasien-pasien dengan sirosis hepat. Nah, makanya pada somatostatin ini kita berikan juga bolus 250 mikrogram intravena dilanjutkan dengan infus 250 mikrogram per jam selama 12 sampai 24 jam atau sampai perdarahannya berhenti. Pun juga pada pasien-pasien dengan sirosis hepatis dapat direkomendasikan untuk memberikan vitamin K. Pemberian asam sama tidak direkomendasikan pada pasien-pasien dengan perdarahan variseal, ya. Nah, terus setelah sana sekundernya gimana? Kalau pada perdarahan variseal, ya kita lihat dulu kondisinya. Kalau sudah stabil, ya, terus tidak ada perdarahan lagi, terus dari NGT produksi sudah jernih, ya, itu boleh diberikan beta blocker agent, yaitu berfungsi sebagai penurun tekanan darah dari aliran vena portanya untuk mencegah bleeding pada varises esofagusnya. Apa yang diberikan obatnya? Bisa diberikan propanolol 2 kali 20 mg per oral dan juga atau nadolol 1 kali 20 mg per oral juga. Terus juga bisa diberikan diuretic agent, yaitu direkomendasikan untuk mencegah terjadinya asites refractor atau infeksi pada pasien-pasien dengan asites refractor ini. Ya, salah satunya infeksi yang paling sering itu adalah SBP, ya, spontaneous bacterial peritonitis. Kita berikan spironolactone 1 kali 100 mg atau furosemid 1 kali 40 mg. Nah, dari beberapa sumber yang saya baca juga, pemberian spironolactone dan furosemid ini bisa dikombinasikan untuk menurunkan pengeluaran dari cairan
keluarnya cairan dari intraseluler akan tertarik semua ke dalam dan akan terjadi pengurasan dari cairan-cairan yang terjadi di ekstraselulernya itu tadi. Nah, terus juga pada pasien-pasien dengan perdarahan varisial ini kita bisa berikan antibiotik profilaksisnya, yaitu dengan ceftriaxone 1 kali 1 gram atau per oral ciprofloxacin 2 kali 500 mg. Nah, pada pasien-pasien dengan sirosis hepatis ini sering banget pasiennya dia akan datang dengan kondisi konstipasi atau tidak bisa BAB 1 minggu, 2 minggu. Nah, kalau pasien-pasien dengan sirosis hepatis ini terjadi tidak bisa BAB atau jadi konstipasi, maka kita harus berikan laktulosa. Kenapa? Agar tidak jatuh pada kondisi hepatik ensefalopati. Nah, kalau pasien-pasien sudah jatuh ke kondisi hepatik ensefalopati, itu akan semakin mengancam kejiwaannya. Makanya pada pasien-pasien dengan sirosis hepatis dengan kondisi yang sudah stabil, tidak ada perdarahan, kita akan berikan laktulosa sirup 3 kali C2, yaitu untuk menghindari terjadinya hepatik ensefalopati. Nah, sekarang kita akan membahas tentang perdarahan saluran cerna di bagian bawah. Nah, kalau perdarahan saluran cerna di bagian bawah ini, seperti yang saya jelaskan tadi, etiologinya yang paling banyak adalah karena divertikulosis. Biasanya muncul pada pasien-pasien dengan usia tua. Terus yang kedua, benign polyp atau colorectal carcinoma. Terus yang ketiga karena IBD atau inflammatory bowel disease, dan juga hemoroid. Nah, untuk membedakan ini perdarahannya itu di mana areanya, yaitu kita lihat dari warnanya. Kalau misalnya kan seperti yang saya jelaskan tadi, kalau misalnya perjalanan di saluran cerna di bagian bawah, dia akan muncul sering sekali muncul dengan hematoskezia. Ya, kalau hematoskezianya ini warna merah segar, ya sumbernya itu kebanyakan adalah dari kolon bagian bawah atau descendens dan juga rektum. Sedangkan kalau warnanya marun atau merah gelap itu, biasanya sumber area perdarahannya adalah dari kolon ascendens, cecum dan juga jejunum. Sedangkan kalau melena itu pasti dari proximal ligamentum traits, ya. Jadi konsep-konsep yang dasar seperti ini harus teman-teman ingat agar memudahkan teman-teman memberikan terapinya. Nah, tata laksananya gimana sih kalau pada pasien-pasien dengan perdarahan saluran cerna bagian bawah? Nah, karena pasien-pasien saluran cerna bagian bawah ini jarang sekali mengancam kejiwaan, biasanya hanya di IGD saja tata laksananya, yaitu stabilisasi kondisi, kemudian diberikan vitamin K. Ya, setelah diberikan vitamin K itu, dengan kondisinya yang sudah stabil, bisa kita pulangkan. Nah, kecuali pada pasien-pasien ya usianya tua di atas 60 tahun. Ya, terus yang kedua terjadi bleeding atau kondisi perdarahan yang berulang atau kondisinya tidak stabil, maka harus dirawat inap. Ya, tata laksananya seperti apa? Sesuai dengan sumber perdarahannya. Dia karena divertikulosis kah atau dia karena hemoroid kah? Ya, kalau karena hemoroid kita bisa berikan sitz bath ya, atau kita juga bisa berikan anti hemoroid. Jadi untuk mengurangi perdarahannya. Kapan pasien harus di kolonoskopi atau di endoskopi? Oke, jadi kapan pasien-pasien harus di kolonoskopi dan di endoskopi ya? Jadi pada pasien-pasien dengan perdarahan saluran cerna bagian bawah, ketika kondisinya sudah stabil, itu baru dilakukan kolonoskopi. Ya, kalau endoskopi biasanya itu pada pasien-pasien saluran cerna bagian atas, ya kan? Karena posisi perdarahan di bagian atas. Nah, kapan endoskopi yang cito atau urgent itu dilakukan? Ya, ketika perdarahannya tidak bisa berhenti, ya, itu boleh dilakukan endoskopi cito atau endoskopi urgent. Nah, sayangnya di Indonesia ini belum ada tata laksana endoskopi yang secara urgent dilakukan. Kenapa? Karena malah menyebabkan kematian. Karena bisa saja pada saat proses dilakukan endoskopinya itu bisa terjadi takikardia, ya kan, terjadi henti nafas. Ya, itu yang sangat dihindari pada pasien-pasien di Indonesia. Makanya di Indonesia itu jarang sekali dilakukan endoskopi dengan urgent. Biasanya kita akan stabilisasi dulu kondisinya, ya. Ketika kondisinya sudah stabil, baru dilakukan endoskopi elektif. Jadi seperti itu. Nah, kita lanjut lagi ya. Tadi terima kasih atas pertanyaannya. Saya mana tadi ya? Oh ya, perdarahannya ya. Nah, setelah kondisinya stabil, kalau perdarahan selanjutnya di bagian bawah, kita lihat sumbernya ya. Benar tadi ya katanya Mas Wafi ya, itu tadi ya. Dilakukan kolonoskopi, kita lihat kira-kira ini karena divertikulosis atau dia karena Crohn's disease atau yang lainnya. Nah, gimana sih kita curiganya? Di antara divertikulosis atau karena hemoroid atau karena IBD, biasanya paling sering adalah 3 penyakit ini, ya. Jadi 3 penyakit ini paling sering menyebabkan. Nah, kalau pada divertikulosis atau colorectal carcinoma, ya, pertama pikirannya adalah usianya tua, terus laki-laki nomor 2. Terus yang ketiga, biasanya berat badannya akan menurun, ya. Kalau terjadi penurunan berat badan dalam jangka waktu lama, misalnya dalam 1 bulan terakhir, dok, dalam 1 bulan terakhir, saya kok berat badannya turun sekitar 10 kilo, 5 kilo ya, padahal saya makannya biasa-biasa aja. Terus habis itu nyeri perut, biasanya sebelum perdarahan, ya sebelum dia hematoskezia, dia akan diawali dengan nyeri perut di bagian kiri bawah atau di bagian kiri kanan. Di bagian kanan bawah, ya kiri bawah atau kanan bawah. Nah, kita harus curiga bahwa penyebabnya adalah colorectal carcinoma. Nah,
Kolorektal karsinoma itu posisinya hampir 70% dia ada di rectus sigmoid dan juga kolon descendens. Ya, jadi dia dari rectus sigmoid naik ke atas sampai ke bagian descendens dari kolon. Ya, jadi dari teman-teman di sini harus bisa ingat karena apa? Ya, kalau pada IBD atau inflammatory bowel disease, ya, pasiennya ini dia akan datang dengan change bowel habit biasanya, ya. Jadi yang awalnya biasa aja, terus habis itu dia jadi diare kronis atau bahkan konstipasi, terus tiba-tiba jadi perdarahan. Ya, kondisi-kondisi IBD itu seperti itu. Nah, gimana kita membedakannya IBD-nya dengan kolorektal karsinoma? Biasanya pada IBD itu dia akan muncul namanya apa itu ya, serpiginous appearance pada kolonoskopinya. Jadi sepanjang satu segmen dari kolorektalnya itu akan terjadi edema atau dilatasi, terus habis itu dia akan terjadi nekrosis. Nah, itu pada pasien-pasien dengan IBD kan seperti itu. Atau biasanya teman-teman akan menemukan double stoning. Ya, ciri khasnya dari Crohn disease itu adalah akan muncul double stoning pada gambaran kolonoskopinya. Ya, itu juga salah satu cara untuk membedakan pasien ini karena Crohn diverticulosis atau karena kolorektal karsinoma. Ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya jelaskan sekarang. Ya, untuk materi tentang IBD, kemudian untuk materi tentang divertikulosis dan juga cirrhosis hepatis, kita akan bahas selanjutnya di perbulan nomor 3 dan juga nomor 4. Oke. Mungkin sampai di sini ada yang mau tanyakan dari teman-teman semua? Izin bertanya, dokter. Ya, silakan. Nama saya Ditya, dok. Jadi saya izin tanya, apakah untuk perdarahan saluran cerna bagian atas itu pasien harus dipuasakan? Kemudian yang kedua, berapa lama untuk pemberian PPI yang intravena tadi itu, apakah sampai perdarahannya berhenti atau seperti apa? Terima kasih, dok. Oke, terima kasih ya pertanyaannya Edit ya. Jadi Edit, kalau misalnya pasien-pasien dengan perdarahan serojan di bagian atas tadi itu, ya benar ya katanya Edit ya, itu harus dipuasakan. Ya kenapa? Itu untuk monitoring dari perdarahannya dulu. Kalau misalnya dia tidak dipuasakan, terus teman-teman akan kasih makanan, itu pasti akan memunculkan perdarahannya lagi. Karena apa? Akan meningkatkan asam lambungnya lagi. Karena makanan yang sudah dimakan tadi akan diproduksi, akan dicerna oleh asam di bagian lambung. Nah, makanya ketika setelah dilakukan pemasangan NGT disarankan untuk dipuasakan. Terus pertanyaan yang kedua adalah kapan PPI-nya ini sampai diberikan berapa lama, ya kan? PPI ini diberikan sampai perdarahannya berhenti, ya. Atau dari guideline yang saya baca, biasanya itu diberikannya sampai 72 jam. Ya, ketika 72 jam sudah diberikan dan NGT-nya sudah jernih, terus dia juga tidak ada BAB-nya warna hitam, lansoprazol bisa di-switch. Ya, infusnya itu tadi drip lansoprazol itu tadi bisa di-switch ke IV lansoprazol. Ya, setelah diberikan IV lansoprazol, ya, ketika pasiennya ini sudah dalam pemberian IV ya, IV lansoprazol ini sudah tidak ada perdarahan, terus habis itu sudah tidak ada BAB warna hitam, bisa dipulangkan. Nah, ketika pasien-pasien ini dipulangkan harus diberikan PPI oral ya untuk mencegah terjadinya bleeding selama di rumah. Nah, terus pasiennya juga harus KIE, pola makannya tidak boleh makan pedas, terus tidak boleh minum air dingin, terus juga nggak boleh makan makanan yang terlalu tinggi asam, ya karena akan meningkatkan kondisi asam lambung. Jadi seperti itu. Terima kasih, dokter. Ya, mungkin ada lagi pertanyaan yang lainnya. Oh ya, mungkin aku sedikit menambahkan ya untuk terkait penggunaan pemberian air dingin ya. Kan ada beberapa orang yang berpikir, dok, kenapa sih kok nggak dikasih gastric lavage-nya atau kumbal lambungnya dengan air dingin aja? Karena air dingin itu akan memperpanjang waktu dari perdarahannya, ya. Jadi akan memperpanjang dari hemostatisnya pada seorang pasien. Terus juga akan menyebabkan perfusi dari dinding lambung itu akan menurun. Nah, lama-kelamaan malah
bisa menimbulkan ulcerasi yang berulang atau ulcerasi yang lain pada mukosa lambung. Makanya air es itu tidak boleh diberikan sebagai cairan untuk gumbal lambung. Terus kemudian dari pemberian PPI tadi ya, kan PPI kan tadi saya jelaskan kalau dia itu adalah acid inhibitor. Kenapa? Karena kondisi asam yang tinggi ini menyebabkan pengawatan dari agregasi trombosit dan koagulasi plasma dari tubuh dan menyebabkan terjadinya lisis pada bekuan darah. Kalau misalnya trombosit ini nggak bisa beragregat, terus habis itu koagulasi tidak dapat terjadi, terus habis itu bekuan darahnya tidak dapat muncul, otomatis apa? Perdarahannya kan akan muncul terus-menerus, ya kan? Makanya PPI ini diberikan untuk menetralisir asam lambung intraluminal dan akan menghasilkan stabilisasi dari bekuan darah yang akan muncul di dalam tubuh manusia itu, dalam tubuh pasien, ya. Jadi makanya kenapa PPI menjadi pilihan dari perdarahan non-variesen. Mungkin ada pertanyaan lain-lainnya? Oke, apakah tidak ada pertanyaan lain atau malah kurang jelas? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin bisa kita akhiri di sini ya. Pesan saya itu tadi ya, sebenarnya algoritma dari berdasarkan rencana ini sangat mudah ya, karena obatnya ya cuma lansoprazol atau stabilisasi, tapi kondisi ini adalah yang sangat mengancam jiwa. Jadi jangan sampai teman-teman nanti ketika sebagai lini pertama di IGD ya sebagai dokter umum, jangan sampai berdasarkan rencana ini malah membuat teman-teman bingung. Dan sebenarnya tatasannya sangat mudah. Ya, intinya adalah stabilisasi kondisi dulu, baru diberikan terapi yang lainnya. Ya, jangan lupa memasang NGT dan pasien dipuasakan. Ya, mungkin sekian ya tentang Profunda 2 ini ya. Mungkin aku minta beberapa feedback ya dari teman-teman untuk Profunda ini ke depannya seperti apa ya. Mungkin dari Heiza mungkin bisa ngasih feedback mungkin untuk kami. Makasih banyak sebelumnya dokter. Feedbacknya sebenarnya penjelasannya jelas banget. Makanya mau nanya juga nggak tahu nanya apa karena secara keseluruhan udah jelas. Terus kayak algoritma sama patofisiologi yang dokter jelasin juga udah jelas. Makasih banyak dokter. Oke, terima kasih Heza. Terus mungkin dari Geo mungkin ya. Geo ini kan koas dari UB juga ya. Mungkin ada masukan untuk tentiran-tentiran kayak gini mungkin perlu diperutin atau enggak. Soalnya kan sekarang kan kalian beberapa teman-teman koas kan pada nggak lihat pasien langsung ya. Nah, kira-kira tentiran-tentiran seperti ini tuh gimana gitu. Oke, kalau gitu mungkin kita bisa akhiri aja ya. Terima kasih teman-teman semua sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti Profunda 2 ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Terus kemudian kalau memang ada pertanyaan, jangan sungkan buat mention di matchclub.id ya, dan juga follow matchclub.id. Dan kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan yang memang lebih spesifik, bisa nanya ke saya juga @Krisan_Yusuf ya. Kami dari MedClub sangat senang bisa membantu teman-teman semua dalam belajar ya, karena memang tujuan kami adalah agar teman-teman semua ini bisa menjadi dokter yang mapan dan juga
dokter yang mumpuni ketika menangani pasien di rumah sakit, khususnya ketika teman-teman nanti internship dan juga kerja ya. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih atas kehadirannya dan perhatiannya. Jangan lupa follow Maths Club ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.